Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, brother and sister semuanya? Ya, semoga kita sehat-sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang start with why. Mulailah dengan mengapa. Nah, apa maksudnya? Maksudnya ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus bertanya dulu kepada diri kita, mengapa kita melakukannya? Untuk apa sih kita melakukan ini gitu. Nah, ini penting sekali. Ini adalah pertanyaan mendasar yang harus kita lakukan setiap kali kita ingin melakukan sesuatu. Jadi kita punya alasan yang kuat kenapa kita melakukan sesuatu, dan ini punya ini yang penting sekali ya sebenarnya. Kalau boleh kita samakan bahwa start with why itu sama dengan niat gitu. Niat kita apa sih melakukan ini gitu. Nah, ini harus kita lakukan. Yang pertama, supaya kita tidak salah jalan. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan itu tanpa kita sadari, itu kita hanya ikut-ikutan orang aja sebenarnya. Mending kalau ikut yang baik-baik ya. Nah, kalau ternyata ikutnya yang nggak baik, kan kita rugi ya. Nah, karena kita mungkin tidak bertanya dulu, kenapa kita melakukan ini. Kita hanya ikut, diajak teman, diajak orang-orang dekat kita, ayo ikut ini yuk, kerjain ini gitu. Kita mengerjakan tapi kita tidak tahu ternyata itu punya dampak merugikan buat kita misalnya. Nah, ini patut kita cegah ya. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu hanya karena ikut-ikutan gitu. Nah, yang kedua pentingnya start with why ini adalah supaya kita tidak membuang waktu dan energi. Karena melakukan sesuatu yang walaupun tidak buruk misalnya, tapi sia-sia. Misalnya gitu ya, karena kan di hidup kita ini terbatas nih waktunya. Jadi sayang dong kalau kita hanya melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat gitu. Ya misalnya sekedar nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, nggak jelas gitu ya. Sayang gitu. Nah, jadi jangan sampai kita membuang waktu dan energi karena kita ikut-ikutan, karena kita melakukan sesuatu yang tidak kita cari dulu alasannya kenapa kita melakukan itu dengan baik gitu. Hanya sekedar ya iseng lah misalnya melakukan ini gitu. Rugilah kita, rugi waktu minimal ya. Belum lagi rugi tenaga dan kadang rugi uang juga, karena biasanya melakukan sesuatu itu pasti ada pengorbanan uangnya. Nah, yang ketiga, kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu punya manfaat. Ya, kalau bisa mah dunia akhirat. Wah, ini banget nih. Dalam banget gitu ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi manfaatnya nggak ada atau manfaatnya kurang gitu. Dan nggak usah jauh-jauh lah, minimal manfaat untuk diri kita sendiri aja dulu. Ini kita melakukan ini ada manfaatnya nggak ya buat kita, buat saya gitu. Setelah itu baru mudah-mudahan sih punya manfaat untuk orang lain. Nah, yang berikutnya karena ini sama dengan niat ya, bahwa kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, saya kasih contoh ya untuk lebih mudahnya gitu. Ya, misalnya bekerja. Kita bekerja sebagai dosen, sebagai guru, sebagai PNS, sebagai karyawan swasta, atau apapun lah pekerjaan kita. Kita coba bertanya dulu kepada diri kita sendiri. Niat kita bekerja apa? Kalau hanya untuk mendapatkan uang, ya kita akan mendapatkan uang itu. Tapi ya itu aja gitu. Tapi coba kita niatkan lebih dari itu. Misalnya kita bekerja niatnya karena untuk mencari nafkah untuk keluarga kita. Kita bekerja niatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita. Kita bekerja untuk ya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu keren banget itu. Kita bukan cuma dapat uang, karena uang itu sebenarnya udah jelas lah, kalau kita bekerja kita dapatkan imbalan uang. Tapi kalau niatnya cuma karena uang, ya itu aja yang kita dapat. Tapi pahalanya mungkin enggak atau kurang ya. Karena niatnya uang. Dan nanti yang kelima, ini yang penting sebenarnya. Alasan kita melakukan sesuatu itu adalah sumber motivasi yang terbesar kita
dalam mengerjakannya gitu. Misalnya kalau niat kita tadi ya mencari nafkah untuk keluarga, secapek apapun, selelah apapun kita bekerja, pasti kita akan selalu termotivasi untuk bekerja dengan baik gitu. Karena niat kita mencari nafkah gitu. Walaupun udah bagaimana, ya udah kita jalanin aja gitu. Karena niat kita yang tinggi, niat kita yang tulus, ikhlas. Kita bekerja untuk mencari nafkah, kita mengharapkan dari bahkan bekerja ini bisa menjadi ibadah ketika kita niatkan dengan benar. Nah ini penting nih, biar kita nggak rugi gitu. Kalau cuma mengejar uang ya capek dan ya mungkin nanti suatu saat kita akan, apalagi kalau kita bandingin sama orang lain ya, kok kita udah kerja capek dapat uangnya cuma segini, sementara ada orang lain yang kayaknya bekerjanya santai tapi uangnya besar. Nah ini akan membuat kita lemah, down ya motivasi kita, dan akhirnya kita mencari-cari cara untuk mendapatkan uang yang banyak dengan berbagai cara gitu ya, bahkan bisa jadi menghalalkan segala cara. Wah sayang banget nih kalau sampai seperti itu. Itu mungkin karena niat awalnya hanya karena uang. Nah begitu juga misalnya kenapa saya membuat video ini ya, niatnya bukan apa-apa. Saya biasa dulu mengekspresikan diri, membagikan cerita, pengalaman, pengetahuan saya itu lewat tulisan-tulisan. Dulu waktu masih sekolah, saya nulisnya di kertas ya, terus ditempel di mading. Ya, itu zaman dulu di mading sekolah. Terus setelah itu saya pernah nulis di koran, di majalah. Terus saya menulis di blog. Saya punya blog sendiri dulu. Terus di medsos, kalau sekarang masih ada, sampai sekarang masih nulis di Facebook, di Instagram misalnya. Nah sekarang saya ingin mengekspresikan diri melalui video. Jadi kenapa saya bikin video ini, niatnya karena itu. Saya pengen bisa bercerita melalui video ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dulu. Jadi ya kayak curhat atau apa, isi kepala saya, isi hati saya bisa saya curahkan lewat video ini. Nah mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Orang lain dapat insight, wah keren bahasanya, insight, atau dapat wawasan, dapat pencerahan, atau minimal dapat informasi baru gitu dari saya. Mudah-mudahan seperti itu, ada manfaat, ada sesuatu yang bisa saya berikan kepada orang lain lewat video ini. Selain lewat tulisan ya, tulisan saya udah biasa menuliskannya. Nah sekarang lewat video. Nah nanti kalau itulah start with why saya, kenapa saya bikin video ini. Kalau nanti ada dampak ekonominya, misalnya dapat duit dari YouTube misalnya, ya alhamdulillah, tapi itu bukan tujuan utama. Jadi kalaupun nggak dapat atau belum dapat, ya biasa aja, saya akan terus bikin video karena ini adalah cara saya untuk berbagi. Nah mungkin Anda juga bisa dengan cara yang Anda suka gitu. Mau berbagi dengan cara apa, yaitu terserah Anda. Dan yang penting sekarang, setiap kali teman-teman semua, kita semua ingin melakukan sesuatu, cobalah tanya pada diri kita sendiri, kenapa? Mengapa kita melakukannya? Apa alasannya? Apa tujuannya? Itu adalah niat kita. Dan akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita hanya akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Dan semoga kita selalu meniatkan diri untuk melakukan yang baik-baik ya. Melakukan kebaikan buat diri kita sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk orang lain. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu gembira. Karena itulah awal yang baik ya. Dengan sehat dan gembira kita bisa menikmati dunia. Oke, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.